Selamat siang Pak Krom, perkenalkan nama saya Michelle Josephine Setiawan dari kelas E dengan NIM 351800212. Hari ini saya akan membahas tentang apa itu pegadaian. Selanjutnya akan saya perlihatkan presentasi yang sudah saya buat. Terima kasih. Jadi hari ini saya akan membahas tentang apa itu pegadaian. Pendahuluan tentang pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Awalnya lembaga ini tuh berkembang di Italia dan kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris dan Belanda. Lalu sistem gadai ini dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh orang-orang Belanda. Bentuk usaha pegadaian Indonesia itu berawal dari Bank Van Lending pada masa VOC yang mempunyai tugas untuk memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Pada mulanya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta. Kemudian melalui Stadsblad tahun 1901 nomor 131 tanggal 12 Maret 1901, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mendirikan rumah gadai pemerintahan atau Hindia Belanda di Sukabumi, Jawa Barat. Lalu ada pengertian dari gadai. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya. Lalu ada beberapa tujuan pegadaian. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, perum pegadaian bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Dan yang kedua ada mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Lalu ada kegiatan usaha pegadaian. Apa aja kegiatan operasional perum pegadaian yang telah dilakukan saat ini? Antara lain adalah yang pertama, menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Yang kedua, menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai real barang yang dimilikinya, misalnya emas, berlian, dan barang-barang bernilai lainnya. Yang ketiga ada menerima jasa titipan, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan barang-barangnya. Dan yang keempat ada kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Apa aja sih barang-barang jaminan yang bisa kita jaminkan ke pegadaian? Yang pertama ada barang-barang perhiasan, barang-barang elektronik, kendaraan, barang-barang rumah tangga, mesin seperti mesin jahit atau mesin motor kapal, dan barang-barang yang bernilai lainnya. Dari mana sih sumber pendanaan pegadaian tersebut? Lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, contohnya giro, deposito, tabungan. Maka dari itu sumber pendanaan pegadaian adalah yang pertama modal sendiri, kedua penyertaan modal pemerintah, ketiga pinjaman jangka pendek dari perbankan, empat pinjaman jangka panjang dari KLBI, dan yang terakhir dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Ini adalah bagan penyaluran penggolongan uang pinjaman. Awalnya itu bermulai dari Dewan Pengawas, lalu turun ke Direktur Utama. Dari Direktur Utama pun dibagi menjadi 4, yaitu Balai Dikiat, Direktur Keuangan, Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Utama, dan Satuan Pengawasan Intern. Di Direktur Keuangan itu ada Subdit Anggaran dan Permodalan, Subdit Akuntansi, dan Subdit Pembendaharaan. Di Direktur Operasi dan Pengembangan ada Subdit Operasi dan Pemasaran, Subdit Penelitian dan Pengembangan Usaha, lalu Subdit Kesekretarian Perusahaan. Lalu di Direktur Umum itu ada Subdit Bangunan, Intern, Subdit Kepegawaian, Subdit Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kantor Daerah, dan Kantor Cabang. Lalu penaksiran pegadaian itu sebenarnya adalah penyaluran uang pinjaman atas hukum gadai. Dilakukan dengan mewajibkan nasabah untuk menyerahkan barang bergerak untuk menjadi barang jaminan seperti emas, berlian, barang-barang elektronik,
kendaraan bermotor, dan lain-lainnya yang berharga. Barang-barang tersebut selanjutnya akan ditaksir oleh petugas penaksir yang akan menentukan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pegadaian untuk diberikan kepada penjamin tersebut. Lalu, ini adalah prosedur pemberian dan pelunasan pinjaman. Yang pertama, calon nasabah datang langsung ke loket penaksiran dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Yang kedua, barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir. Akan ditetapkan besar uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Dan yang terakhir, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun, kecuali potongan premi asuransi. Nah, kalau yang ini adalah prosedur pemberian jaminan oleh pegadaian. Itu dapat dilihat dari tabel penggolongan pinjaman dan sewa modal. Golongannya pun ada dari A, B, C1, C2, D1, D2. Uang pinjaman dalam satu rupiahnya adalah 20.000 sampai dengan 150.000 yang A, yang B 151.000 sampai dengan 500.000, yang C1 505.000 sampai dengan 1.000, C2 1 juta 10.000 sampai dengan 20 juta. Kalau yang D1 20 juta 50.000 sampai dengan 50 juta. Dan yang D3 adalah 50 juta 100.000 sampai dengan 200 juta rupiah. Itu pun juga persentase yang akan diberikan adalah yang A 2,25% per bulan, dan untuk yang B sampai D2 persentasenya yang akan diberikan adalah 3,25% per bulan. Sekian presentasi yang sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.